Halo saintis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat selalu. Baik, hari ini kita bertemu lagi di video Ibu, di mana kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Oke, mari kita ikuti video berikut ini. Check this out. Macam-macam jaringan pada tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel penyusunnya bersifat embrional, artinya mampu terus-menerus membelah. Ciri-ciri dari jaringan meristem adalah selnya selalu membelah, bentuk dan ukuran selnya sama, kaya akan protoplasma, dinding selnya tipis, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan, kemudian vakuola atau rongga selnya belum ada atau sangat kecil. Jaringan meristem dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem primer dan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem primer berasal langsung dari sel-sel embrional. Contohnya adalah pada meristem di ujung akar dan ujung batang yang biasa kita sebut dengan meristem apikal. Sedangkan jaringan sekunder adalah jaringan dewasa yang telah mengadakan diferensiasi dan berubah sifat menjadi meristem. Contohnya adalah pada kambium. Yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jaringan dewasa mempunyai ciri-ciri khas yaitu telah mengalami diferensiasi, kemudian pada umumnya tidak membelah lagi dan bentuknya permanen. Rongga selnya besar, dinding sel sudah mengalami penebalan. Pada jaringan dewasa terdiri atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan juga jaringan pengangkut, di mana jaringan pengangkut ini dibagi dua, yaitu jaringan pengangkut xilem dan jaringan pengangkut floem. Jaringan epidermis merupakan jaringan yang menutupi permukaan tumbuhan. Ciri atau karakteristik dari jaringan epidermis adalah bentuk selnya seperti balok, tersusun berlapis, tunggal, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, dan modifikasi sesuai dengan letak dan fungsinya. B. Jaringan parenkim. Nama lain dari parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim ini adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. C adalah jaringan penguat. Jaringan penguat nama lainnya yaitu stereon. Fungsi dari jaringan penguat adalah untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, di mana jaringan penguat terdiri dari kolenkim dan sklerenkim. Jaringan pengangkut adalah jaringan permanen yang dimiliki tumbuhan hijau berpembuluh atau tracheophyta. Jaringan ini sering disebut juga sebagai pembuluh, yang fungsi utamanya adalah sebagai saluran utama transportasi zat-zat hara yang diperlukan dalam proses vital tumbuhan. Ada dua macam jaringan pengangkut, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Jaringan xilem berfungsi untuk menyalurkan air dan mineral dari tanah ke daun. Jaringan floem berfungsi untuk menyalurkan zat makanan dari hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. E adalah jaringan gabus. Fungsi dari jaringan gabus ini adalah sebagai pelindung menggantikan epidermis yang sudah rusak atau menebal. Dia dibentuk oleh kambium gabus atau nama lainnya velogen yang akan membentuk velum keluar dan veloderm ke dalam. Organ-organ pada tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar berfungsi sebagai menambatkan tumbuhan. Kemudian akar juga berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan dan menyerap air dan mineral dari dalam tanah.
Batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah. Berasal dari batang lembaga pada embrio, di mana fungsi batang adalah sebagai tempat duduk daun, sarana lintasan air, mineral, dan juga makanan. Ada perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Batang dikotil. Susunan dari batang dikotil tersusun atas jaringan-jaringan epidermis, korteks, endodermis, stel, perisikel, parenkim, fasis atau berkas pengangkut teratur melingkar. Tipe fasis adalah kolateral terbuka. Sedangkan pada batang monokotil mempunyai pembuluh angkut yang letaknya tersebar. Ada beberapa perbedaan dari batang tumbuhan dikotil dan batang tumbuhan monokotil. Pada tumbuhan dikotil, batangnya akan bercabang-cabang, sedangkan pada tumbuhan monokotil, batangnya lurus tidak bercabang. Pada tanaman dikotil, memiliki kambium sehingga batang dapat membesar. Kita sering sebut dengan pertumbuhan sekunder. Sedangkan pada monokotil tidak memiliki kambium sehingga batang tidak membesar. Pada tumbuhan dikotil, pembuluh angkut letaknya teratur dalam bentuk lingkaran. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, pembuluh angkut letaknya tersebar. Daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih dan berwarna hijau. Daun berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan kelompok Angiospermae. Struktur bunga yaitu kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan juga putik. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagiannya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang mempunyai semua bagian yang harus dimiliki oleh bunga, yaitu putik, benang sari, kelopak, dan juga mahkota. Sedangkan berdasarkan kelengkapan alat reproduksinya, bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang mempunyai putik dan mempunyai benang sari. Ayo kita cari tahu. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mengetahui bahwa tumbuhan memiliki jaringan silem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari tanah menuju daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Apakah kalian pernah melihat pohon kelapa atau pohon lain yang sangat tinggi? Pernahkah kalian berpikir bagaimana air dan mineral yang ada di bawah permukaan tanah dapat naik menuju daun melalui silem? Coba cari tahu mekanisme atau faktor-faktor yang menyebabkan air dan mineral dapat naik dari bawah tanah menuju daun yang letaknya sangat tinggi. Coba diskusikan jawaban kalian dengan guru kalian ya. Baik saintis, setelah kalian mendengar paparan dari video tadi, maka sekarang waktunya kita akan melakukan evaluasi terkait materi struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Perhatikan gambar anatomi akar di samping. Berdasarkan gambar, fungsi dari struktur X adalah bagian yang berfungsi sebagai jaringan pengangkut ditunjukkan pada bagian bernomor. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut dengan jaringan dan berfungsi untuk
adik-adik saintis, setelah kalian melihat video pembelajaran kali ini, Ibu harap pengetahuan kalian tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan akan semakin bertambah. Baik, tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar di mana saja dan kapan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.